Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, bertemu lagi dalam daring SKI. Materinya melanjutkan materi minggu kemarin, masih mengenai ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Anak-anak, setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas yang sangat berat. Mengapa? Sebab ajaran yang harus disampaikan sangat bertolak belakang dengan keadaan masyarakat Mekah saat itu. Masyarakat menyembah berhala, sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Oleh karena itu, bangsa Arab berusaha menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka ingin mempertahankan agama nenek moyang mereka. Pada masa awal kerasulan, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan akhirnya beliau melakukan dakwah secara terang-terangan atau terbuka berupa pertemuan di Bukit Sofa. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau terbuka berupa pertemuan di Bukit Sofa. Dalam pertemuan tersebut, beliau menjelaskan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Pada pertemuan kedua, Nabi Muhammad SAW mengundang keluarganya sendiri. Yang hadir dalam pertemuan itu sekitar 45 orang, termasuk Abu Lahab. Setelah mendengar seruan tersebut, Abu Lahab merasa tidak terima. Abu Lahab berteriak, mengambil batu dan melempari Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW menghadapi keadaan itu dengan tenang dan sabar. Setelah menyampaikan dakwah di Bukit Sofa, Nabi Muhammad SAW dan agama Islam menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat Arab. Mereka menganggap bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak memiliki dasar dan tujuan. Karena itu, mereka tidak menghiraukan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketabahan Rasulullah SAW ketika berdakwah terus diuji. Di antaranya kaum kafir yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dibujuk dengan harta. Terjadinya pemboikotan dan terjadinya tekanan dari berbagai pihak. Beberapa hal yang mengakibatkan kaum kafir Quraisy bereaksi terhadap gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW, diantaranya karena persaingan perebutan kekuasaan, penyamaan hak antara golongan bangsawan dan golongan budak, ingin mempertahankan ajaran nenek moyang, dan khawatir perdagangan patung terhenti. Anak-anak, meskipun dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tetap semangat dan beliau tidak pernah menyerah. Berbagai upaya dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya mereka menemui Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Dan berikutnya, kaum kafir juga mendatangi Abu Thalib lagi dan membawa seorang pemuda yang bernama Amarah bin Al-Walid untuk ditukar dengan Nabi Muhammad, dan hal tersebut ditolak oleh Abu Thalib. Anak-anak, berbagai upaya dilakukan oleh kaum kafir untuk terus menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dan tidak berhasil. Dan akhirnya pemimpin kaum kafir mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad agar meninggalkan dakwahnya. Utbah berusaha membujuk Nabi Muhammad dengan menawarinya pangkat yang tinggi, wanita yang cantik, agar Nabi Muhammad menghentikan dakwah beliau. Tetapi beliau malah menjawab dengan membaca surat Fussilat ayat 37.
Karena usahanya tetap tidak berhasil, akhirnya kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy juga melakukan pemboikotan terhadap Bani Muthalib dan Bani Hashim, karena Bani Muthalib dan Bani Hashim melindungi Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, ketentuan pemboikotan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah di selembar kertas kemudian digantung di dinding Ka'bah. Di antaranya isi pemboikotan, kaum kafir Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kaum kafir Quraisy tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum kafir Quraisy tidak akan berjual beli apa saja dengan orang Islam. Kaum kafir Quraisy tidak akan berbicara dan tidak akan menengok orang Islam yang sakit. Kaum kafir Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam sebelum mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Dengan pemboikotan itu, seluruh umat Islam terkurung di sebuah celah kota Mekah yang bernama Syi'ib. Setelah 3 tahun, kertas ketentuan pemboikotan itu rusak karena dimakan oleh rayap. Kemudian kertas itu diambil dan dirobek-robek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, Mut'im bin Adi, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka kasihan terhadap orang Islam yang menderita karena aksi pemboikotan tersebut. Anak-anak, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy selalu melakukan berbagai upaya. Mereka tidak segan-segan mengancam, menyiksa Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menghadapi kenyataan itu dengan penuh kesabaran. Tekanan diterima beliau dari berbagai pihak, di antaranya paman beliau sendiri, Abu Jahal dan Abu Lahab, tetangga Rasulullah, Uqbah bin Ibnu Mu'id, dan As bin Wa'il, orang yang terkenal memusuhi Rasulullah SAW. Anak-anak, perlu kalian ketahui, para sahabat Nabi Muhammad SAW juga menghadapi cobaan yang berat setelah mereka memeluk agama Islam. Kaum kafir Quraisy tidak rela mereka mengikuti agama Nabi Muhammad. Mereka selalu berusaha dengan berbagai cara agar orang-orang yang mengikuti agama Muhammad SAW kembali kepada agama berhala. Selain menyiksa para budak, orang-orang kaum kafir Quraisy juga melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin lainnya. Di antara kaum muslimin yang mengalami penyiksaan adalah 1. Abu Bakar, 2. Utsman bin Affan, 3. Zubair bin Awam, 4. Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam. Yang kelima, keluarga Sumayyah, 6. Kabab bin Al-Arad, 7. Abu Fakihah, dan 8. Sinirah. Mereka adalah kaum muslimin yang mengalami penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Anak-anak, demikian ringkasan materi SKI hari ini. Semoga kalian semua bisa paham. Silahkan dikerjakan tugasnya. LKS-nya dibuka halaman 16-17 yang Romawi 2 saja. Selamat mengerjakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.